Coba lihat ke papan tulis. Ada kalimat anta muhandisun. Anta muhandisun. Mana mubtadanya? Anta. Khabarnya muhandisun. Setiap kalimat yang terbuat dari jumlah ismiyah, unsurnya selalu ada mubtada, ada khabar. Itu ya. Nah, ketika sebuah kalimat terdiri dari mubtada dan khabar, lalu kita ingin jadikan kalimat itu negatif, maka masukkan unsur laisa dalam kalimat tersebut. Karena mubtadanya adalah anta, maka laisa berubah menjadi lasta. Maka kalimat anta manisun, kamu seorang insinyur, ketika diubah menjadi kamu bukan seorang insinyur, antanya menjadi lasta. Lasta maknanya sudah kamu bukan. Nah, di sini muhandisun awalnya adalah khobar dari anta, khobar mubtada. Mubtadanya kan anta. Anta menjadi mubtada, maka muhandisun menjadi khobar mubtada. Nah, sekarang ketika kalimatnya menjadi negatif ada lasta, maka bagaimana perubahannya? Nah, muhandisun berubah menjadi lasta muhandisan. Kenapa berubah menjadi muhandisan? Karena muhandisan posisinya atau kedudukannya bukan lagi sebagai khobar dari mubtada, tapi posisinya namanya menjadi khobar untuk laisa atau khobar untuk lasta dalam hal ini. Ya, ini sudah kita pelajari. Sekarang kalau laka sayyaratun, apa artinya laka sayyaratun? Kamu memiliki mobil. Nah, ini kalimat positif. Sekarang kita ubah kalimat laka sayyaratun menjadi kalimat negatif. Kamu tidak memiliki mobil. Bagaimanakah kalimatnya? Laka sayyaratun, kamu memiliki mobil. Sekarang kalau kalimatnya kamu tidak memiliki mobil, bagaimanakah kalimatnya? Silakan. Baik. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat kalimat negatif kalimat laka sayyaratun, maka jangan lupa pelajaran kemarin. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat kalimat negatif kalimat laka sayyaratun, maka jangan lupa pelajaran kemarin kita harus perhatikan mana mubtada, mana khobar dalam kalimat ini. Anta manisun, anta mubtada, manisun khobar. Ketika ada laisa, maka anta mubtada, mubtada ini mengubah laisa. Semula laisa karena anta menjadi lasta. Kalau ana menjadi lastu. Kalau nahnu menjadi lasna. Maka yang namanya mubtada itu mengubah laisa, berubah menjadi lastu, menjadi lasta, menjadi laisa dan sebagainya. Dan perubahan itu dan perubahan laisa tergantung pada mubtada. Kalau anta menjadi lasta, ana menjadi lastu, nahnu menjadi lasna dan seterusnya. Jadi mubtada mengubah laisa. Tetapi kalau khobar ketika ada laisa justru berubah oleh laisa. Jadi laisa itu diubah oleh mubtada tetapi mengubah khobar. Ketika muhandisun menjadi muhandisan, khobarnya muhandisun menjadi muhandisan. Jadi yang berubah oleh laisa itu apa? Mubtada ataukah khobar? Khobar. Sebuah kata berubah oleh laisa itu ketika kata itu adalah khobar. Sedangkan mubtada tidak mengalami perubahan. Justru mubtada itulah yang mengubah laisa. Bisa laisa, bisa laisat, bisa lastu, bisa lasta dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menempatkan kata negatif laisa dalam sebuah kalimat, maka perhatikan kalimat itu
mana unsur mubtadanya, mana unsur khobarnya. Sekarang lihat kalimat laka sayyaratun. Manakah mubtada dalam kalimat ini? Mubtadanya adalah sayyaratun. Lalu laka sebagai apa? Khobar. Khobar apa namanya? Khobar muqaddam. Kenapa disebut dengan khobar muqaddam? Karena posisinya di awal. Karena posisinya di awal. Terus yang tidak kalah penting apa alasannya? Karena ada jar majrur di awal kalimat. Kalau ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam. Karena jar majrur tidak mungkin menjadi mubtada meskipun di awal kalimat. Karena laka jar majrur di awal kalimat, maka ia menjadi khobar. Dan karena khobarnya di depan, maka namanya khobar muqaddam. Lalu sayyaratun sebagai apa? Sebagai mubtada. Dan karena mubtadanya di belakang, maka namanya mubtada muakhir. Mubtadanya sayyaratun, laka adalah khobarnya. Nah, sekarang kita tempatkan laisa dalam kalimat ini, yang nanti artinya kamu, asalnya kan kamu mempunyai mobil. Sekarang kita beri kata negatif, tidak. Jadi kamu tidak mempunyai mobil. Masukkan unsur laisa dalam kalimat itu. Gimana? Ingat tadi logikanya. Laisa itu bisa laisa, bisa lastu, bisa laisa. Laisa itu bisa lasna, bisa lastum, bisa laisu, bisa lasta, bisa lasti, dan laisat, dan sebagainya. Tergantung mubtadanya. Mana mubtada dalam kalimat ini? Sayyaratun mubtadanya. Sayyaratun ini kalau diubah ke domir, apa domir yang cocok? Apa domir yang cocok buat sayyaratun? Huwa, hiya, anta, anti, ana, antum, atau yang lain? Kalau ngikutin itunya berarti anta. Mubtadanya mana? Sayyaratun. Lupakan laka. Untuk menentukan laisanya itu, apakah laisa atau kalastu atau kalasta, perhatikan mubtada dalam kalimat ini. Mubtada dalam kalimat ini adalah sayyaratun. Maka fokus pada kata sayyaratun. Nah, sayyaratun ini muannas apa mudzakkar? Muannas, dirinya tamarbuto. Berarti domirnya apa? Hiya. Berarti sayyaratun itu sama dengan domir hiya. Setelah kita temukan bahwa mubtada dalam kalimat ini kalau didomirkan adalah hiya, baru kita terapkan dengan kata negatif laisa. Jangan terpengaruh oleh laka. Kak, memang kamu, tapi bukan lasta. Kenapa? Karena mubtadanya sayyaratun, bukan laka. Laka kan khobar. Karena sayyaratun adalah hiya, nah, maka laisanya gimana? Laisat. Laka. Tetap laka. Ini enggak lasta. Mentang-mentang di sininya laka, kamu. Lalu negatifnya menjadi lasta. Tidak. Kenapa? Karena laka posisinya dalam kalimat bukan mubtada. Dan laisa itu berubah oleh mubtada, bukan khobar. Laka itu khobar. Mubtadanya kan sayyaratun. Domirnya hiya. Berarti laisat kata negatifnya, bukan lasta. Kenapa? Karena fokusnya acuannya kepada sayyaratun domir hiya. Maka laisat laka sayyaratun apa sayyaratun? Sebuah kata itu berubah ketika ada laisa, ketika kata itu sebagai apa? Sebagai khobar. Nah, sayyaratun khobar bukan? Berubah nggak kalau gitu? Tidak. Yang berubah oleh laisa itu adalah khobar, sedangkan mubtada tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu maka laisat laka sayyaratun, tetap tidak sayyaratan. Kenapa di sini muhannisan fathah? Kan muhannisan adalah khobar lasta. Sedangkan sayyaratun bukan khobar tetapi mubtada. Dan mubtada tidak berubah oleh laisa. Justru mubtada mengubah laisa. Sayyaratun laisat.
Nah, karena mubtada tidak mengalami perubahan. Sayarotun tetap sayarotun. Mana kabarnya laka? Loh, bukankah kabar laisa itu harus berubah menjadi fathatain? Iya, tetapi kalau laka itu mabni, nggak jadi lakan, tetap laka, nggak berubah sampai akhir zaman. Atau laka dalam bahasa tetap laka, mabni tidak berubah. Jadi laisat laka sayarotun. Nah, kalimat laka sayyaratun, kamu mempunyai mobil. Kalau laisat laka sayyaratun, terjemahkannya dari sini dulu. Kamu tidak mempunyai mobil. Gitu. Paham ya? Sekarang berikutnya. Kalau misalkan kalimatnya laka kursiun, kamu punya kursi. Laka kursiun. Coba sekarang terapkan laisa dalam kalimat ini. Gimana? Laisa laka kursiun. Laisa, kenapa? Karena acuannya adalah kursiun. Kursiun. Abaikan laka. Karena yang menjadi acuan perubahan laisa itu adalah mubtadanya. Dan mubtada muakhar dalam kalimat laka kursiun adalah kursiun. Kursiun kalau didomirkan adalah huwa. Berarti kata negatifnya adalah laisa. Laisa. Laisa laka kursiun, bukan kursiyan. Kesimpulannya, kalau ada kalimat terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar, khobar muqaddamnya terbuat dari jar majrur, maka kata negatif laisanya pilihannya cuma dua, satu dari dua, antara laisat atau laisa, antara laisa atau laisat. Bagaimana menentukannya? Lihat mubtada muakharnya. Kalau mubtada muakharnya muannats, berarti ya ininya laisat. Kalau mubtada muakharnya mudzakkar, berarti huwa, berarti laisa. Terserah ininya mau laka, lahu, lana, lakum, lahunna, lakuna, abaikan. Fokus pada mubtada muakharnya. Paham?